Dua, tiga. Shalom, Shalom Ibu Murni dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan melakukan proyek sosial dengan memberikan bantuan untuk membuat banner dan memberikan banner kepada penjual UMKM serta membantunya berjualan dan membagikannya hasil jualannya kepada masyarakat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Talita Natania Alberta dari FKIP Angkatan 24 dengan NIM 2402 1040 2002. Perkenalkan, saya Grace Naftali Moyo Cibro, Angkatan 24, Fakultas Hukum, dengan NIM 2407 10 10 12 27. Perkenalkan, nama saya Meinda Elin Krista Suprapto dengan NIM 240 910 20 20 35 dari Fakultas Fisip. Perkenalkan, nama saya Reva Karista Deci dengan NIM 2409 10 20 20 26 dari Fakultas Fisip. Perkenalkan, nama saya Wasneo Taklara Siregar dengan NIM 2409 10 20 20 86 dari Fisip. Di sudut kota kecil ini, tepat di bawah rindangnya pepohonan, ada seorang ibu yang setiap hari berjualan rujak dengan penuh ketekunan. Namanya Bu Fatimah. Dengan hanya sebuah meja kecil, ia menjajakan dagangannya. Senyumnya yang selalu hadir menyambut setiap pembeli dengan ramah. Melalui proyek sosial ini, kami ingin membantu Bu Fatimah agar usahanya lebih dikenal. Kami membuatkan sebuah banner sederhana tapi penuh makna. Sebuah bentuk dukungan kecil agar lebih banyak orang mengenal rujak lezatnya. Oke, selamat pagi Bu. Oke. Izin ya Bu, kami dari mahasiswa Universitas Jember. Nah, di sini kami ingin bertanya-tanya sedikit pertanyaan bagi Ibu. Mungkin perkenalan dulu Ibu, namanya siapa? Namanya Bu Fatimah. Ibu Fatimah. Oke. Iya. Sejak kapan Bu berjualan ini? 18 tahun? ya, Oh, 18. tahun 18. Berapa tahun? 2018 ya? Iya. 7 tahun lah ya Bu. Oke. Ini berjualan apa Bu kira-kira? Jak lontong. Rujak lontong. Oke. Ya, kalau boleh tahu harga per porsi rujaknya jam 10.000. Oh, 10.000. Ibu biasanya jualan di jam berapa aja? Dari jam setengah 9 sampai jam setengah 12. Udah tutup Bu. Ya, habis. Memang porsinya nggak banyak, aja tua kan. 15 porsi. Banyak itu udah tangannya ini. Ya, jadi gini Bu, nanti kan kita mau bikinin banner buat ibunya. Kira-kira ibunya punya warna request gak buat bannernya? Kalau boleh request warna biru ya. Biru. Warna kuning gitu biar Mantap ya Bu. Biar seger ya. Oke, biar seger. seger yang mau. Bu, untuk banner yang Ibu mau nanti mau dikasih tulisan atau tak kasih tambahan gambar? Boleh no. Mau dibuat rujak ya, Bu? Apa dibuatkan rujak? Difotokan rujaknya. Ya, saya buatkan dulu ya. Oh iya, ada di mungkin kita cari gambarnya. Oh iya, iya. Mana-mana. Nanti kata-katanya mau dikasih kata-kata apa, Bu? Apa ya kata-katanya yang Mungkin pedas atau apa gitu Bu. yang banyak itu ya pedas asam manis itu. Oke, asam manis. Harganya mau dituliskan juga, Bu? Ya, bisa. Bisa. Oh, oke. Mungkin itu saja Bu yang kami tanyakan. Terima kasih sudah bersedia untuk kita bikinkan bannernya. Mudah-mudahan dari Tuhan yang berkati. mudah-mudahan berguna buat kita semua ya Bu. Terima kasih Bu. Semoga Tuhan yang berkati semuanya. Setelah cukup lama berbincang dengan Bu Fatimah, salah satu hal yang kami ingat adalah betapa tinggi rasa toleransi yang dimiliki Bu Fatimah. Beberapa kali Bu Fatimah mengucapkan terima kasih sambil berkata Tuhan Yesus memberkati kepada kami semua. Dari situ kami tahu bahwa Bu Fatimah adalah sosok yang terbuka dan menghargai siapapun. Selain itu, kami turut membantu Bu Fatimah untuk berjualan. Bu Fatimah sangat telaten mengajarkan kami cara membuat rujak lontongnya, mulai dari mengulek cabai, kacang, pisang mentah yang dicacah, serta memotong timun, tempe, tahu, lontong, dan sebagainya. Oma mau beli apa? Saat kami sedang membantu Ibu Fatimah berjualan rujak, Oma ini datang untuk membeli sebuah rujak Bu Fatimah. Kami pun tergerak hati untuk membelikannya rujak secara gratis dan segera membuatkannya. Kami sangat senang bisa membantu Oma setelah melihat senyumannya yang hangat dan ucapan terima kasihnya. Gak ada lomba Oma. Dalam proyek sosial ini, kami tergerak untuk membantu Bu Fatimah dengan membuatkan sebuah banner sederhana. Saat mendesain banner tersebut, Bu Fatimah juga turut andil dalam memberikan ide seperti warna kesukaannya dan kata-kata untuk banner tersebut. Tak hanya membantu Bu Fatimah berjualan, kami juga membagikan rujak lontong kepada orang-orang di sekitar, seperti tukang beca dan juru parkir. Mereka adalah orang-orang yang giat bekerja meskipun di tengah panas terik matahari untuk mencari sesuap nasi. Melalui aksi kecil ini, kami ingin mewujudkan kasih yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Setelah proses edit banner selesai, kami langsung mencetaknya. Begitu bannernya sudah jadi, kita langsung nyamperin Bu Fatimah untuk memasangkan banner di tempat jualannya. Bu Fatimah mau untuk memasangkan banner itu di pagar, karena setelah berjualan, Bu Fatimah bisa melepas pasang banner tersebut. Harapannya, banner ini bisa membantu Bu Fatimah untuk menarik lebih banyak pembeli dan membuat usahanya makin banyak dikenal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lupa bahwa kasih bukan hanya soal perasaan atau kata-kata, tapi soal tindakan nyata. Melalui pengalaman ini, saya pribadi belajar bahwa membantu sesama tidak harus dengan hal yang besar. Ketika saya melihat Bu Fatimah yang berjualan rujak dengan meja sederhana, hati saya tergerak. Tindakan sederhana seperti membuat banner mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tapi bagi Bu Fatimah itu menjadi bentuk dukungan dan perhatian. Saya jadi sadar bahwa kasih yang Yesus ajarkan bukan hanya untuk dirasakan, tapi diwujudkan dalam tindakan yang nyata sekecil apapun itu. Dalam kegiatan proyek sosial ini, saya belajar banyak hal. Seperti di dalam Matius 25 ayat 40, Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Ayat ini sangat hidup dalam pengalaman ini. Saat saya berbicara dengan Bu Fatimah, saya melihat bukan hanya pribadi seorang penjual rujak, tetapi beliau adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Di sini saya juga belajar banyak untuk tidak melihat seseorang hanya dari luarnya, tetapi dengan kasih Kristus. Saat kita membantu sesama, sebenarnya kita juga sedang mempersembahkan kasih kepada Tuhan sendiri. Dan itu membuat saya semakin ingin menjadi pribadi yang peka, peduli, dan siap untuk melayani karena Kristus hidup di dalam setiap wajah orang di sekitar kita. Saya percaya bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna atau luar biasa, tapi Dia mencari orang yang bersedia. Saat saya memutuskan untuk membantu Bu Fatimah, saya tidak menyangka bahwa itu akan memberi kesan mendalam bukan hanya bagi beliau, tapi juga bagi saya sendiri. Saya belajar bahwa siapapun, termasuk saya yang masih muda, bisa menjadi saluran berkat. Tuhan bisa pakai kita, baik lewat tangan, pikiran, maupun waktu kita, untuk menghadirkan kasih-Nya kepada orang lain. Saat kita memberi, sebenarnya kita juga menerima sesuatu yang lebih besar, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Dalam kisah Alkitab, ada seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus, dan Tuhan memakai itu untuk memberi makan ribuan orang. Dari kisah ini, saya belajar bahwa yang penting bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa rela kita memberi. Saya bukan orang kaya atau hebat, tapi saya percaya bahwa saya bisa membantu dengan apa yang saya miliki sekarang. Ketika saya membantu Bu Fatimah dengan membuatkan banner, saya menyadari bahwa Tuhan bisa pakai saya untuk memberikan dampak yang besar. Yang penting kita melakukannya dengan hati yang tulus. Selama proses ini, saya banyak merenung tentang bagaimana seringkali kita melewatkan orang-orang di sekitar kita. Bu Fatimah dengan semangat dan kerja kerasnya berjualan rujak setiap hari, meskipun hanya menggunakan meja kecil. Tapi dari usaha yang sederhana, saya melihat tekad, keuletan, dan harapannya. Pengalaman ini mengajarkan saya juga untuk lebih menghargai setiap pekerjaan dan perjuangan orang lain, sekecil apapun itu. Karena Tuhan pun menghargai setiap usaha, bahkan dari mereka yang dianggap paling hina sekalipun oleh dunia. Sekian video proyek sosial dari kelompok 7. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.